Kevin Gray, atlet nasional American Football yang terkenal dan yang kemudian menyerahkan diri untuk menggembalakan jemaat, berkata bahwa tidak sedikit orang yang hidup seperti pribadi yang mengejar bayang-bayang, chasing shadows. Suatu upaya yang melelahkan, sia-sia, dan tidak berguna. Apakah saudara masih hidup seperti itu? Mengejar bayang-bayang dan tidak pernah mengalami kebahagiaan yang sejati? Dengan mengenal siapakah Tuhan Yesus yang sesungguhnya dan dengan datang serta percaya kepadanya, kebahagiaan yang abadi akan saudara alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 841 765. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah komunitas yang sangat membangun dan menguatkan iman kita. Pastikan setiap Anda telah tergabung dalam sebuah kesan. Bila Anda belum memilikinya, hubungi segera nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Disadari ataupun tidak, sesungguhnya semua orang mendambakan kebahagiaan. Harapan ini nampak dari banyaknya jumlah mahasiswa di Yale University, Connecticut, Amerika Serikat yang mengambil mata kuliah Psychology and the Good Life, yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah psikologi dan kehidupan yang bugar. Itulah mata kuliah yang diampu atau dibawakan oleh Dr. Laurie Santos, seorang profesor psikologi pada universitas yang dipandang sebagai salah satu dari 5 perguruan tinggi yang paling top di Amerika Serikat tersebut. Sedemikian tingginya minat para mahasiswa terhadap mata kuliah ini, sehingga pada musim semi tahun 2018 yang lalu, yaitu ketika mata kuliah tersebut mulai ditawarkan, maka di dalam 1 semester itu saja, 1/4 dari seluruh mahasiswa strata pertama di Yale University memilih untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Mereka bukan hanya mahasiswa dari jurusan psikologi saja, namun dari semua jurusan. Sedemikian banyaknya jumlah mereka, sehingga mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang paling populer di sepanjang sejarah Yale University. Dari tahun ke tahun, jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut semakin bertambah. Terlebih lagi di masa pandemi yang lalu dan ketika mata kuliah ini mulai disajikan secara online sehingga dapat diikuti oleh mereka yang bukan mahasiswa Yale University. Alhasil seperti yang dilaporkan oleh stasiun televisi CNN, pada tahun 2022 yang lalu, jumlah orang yang mengikuti mata kuliah tersebut secara online sudah mencapai 3,7 juta orang. Suatu jumlah yang spektakuler. Apakah yang menjadi penyebab tingginya minat mahasiswa terhadap mata kuliah ini? Inilah yang menjadi penyebab, yaitu isinya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagaimana dengan judulnya, di dalam mata kuliah ini Dr. Laurie Santos mengajak para mahasiswanya untuk melihat dari sudut ilmu psikologi tentang bagaimana orang dapat mengalami kebahagiaan. Ia merancang mata kuliah tersebut
karena ia menyaksikan beratnya depresi, kecemasan, dan tekanan kejiwaan yang dialami oleh para mahasiswa Yale University. Di sini kita melihat dua hal yang menarik. Yang pertama, yaitu bahwa ternyata orang-orang yang dipandang sebagai pribadi yang sangat cerdas dan memiliki masa depan yang sangat cemerlang, seperti para mahasiswa Yale tadi, juga mengalami stres dan depresi. Bahkan menurut laporan Dewan Penyantun Yale, pada tahun 2013 didapati bahwa lebih dari separuh mahasiswa strata 1 di perguruan tinggi itu memerlukan bantuan perawatan mental yang disediakan oleh universitas. Pada umumnya orang mengira bahwa hanya mereka yang kurang cemerlang saja yang mengalami stres dan depresi. Namun ternyata para mahasiswa di perguruan tinggi yang sangat bergengsi seperti Yale juga mengalaminya. Tekanan kejiwaan tersebut telah mendorong mereka untuk mengikuti mata kuliah Psychology and the Good Life tadi. Yaitu karena mereka berharap akan menemukan jawaban tentang bagaimana orang dapat mengalami kebahagiaan. Hal menarik yang kedua adalah di dalam mata kuliah tersebut secara ilmiah dibuktikan bahwa kebahagiaan tidaklah disebabkan karena orang memiliki hal-hal materi yang pada umumnya dipandang sebagai sumber kepuasan dalam hidup. Hal ini diutarakan oleh Mickey Rose, seorang mahasiswa strata 1 jurusan sains dan teknologi di perguruan tinggi tadi. Sebagaimana yang dimuat dalam surat kabar The New York Times, ia berkata bahwa dalam mata kuliah Psychology and the Good Life dibuktikan, yaitu ternyata uang, nilai di sekolah, dan kegembiraan tidak dengan sendirinya akan mendatangkan kebahagiaan. Tentu saja hal ini berlainan dengan sangkaan orang yang pada umumnya menganggap bahwa semua itu merupakan sumber kebahagiaan. Perlu dicatat bahwa mata kuliah ini bukan disajikan di perguruan tinggi teologi ataupun sebagai topik seminar di gereja, namun di sebuah perguruan tinggi sekuler. Artinya, apabila orang bersedia berpikir secara objektif dan menimbang secara kongruens atau sesuai dengan kenyataan, maka ia akan mengakui bahwa untuk mengalami kebahagiaan tidak sekadar diperlukan hal-hal yang bersifat materi, namun ada hal lain yang sangat diperlukan oleh manusia. Apakah hal tersebut? Hal inilah yang dijawab di dalam Alkitab. Jawaban tersebut antara lain diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mencari Dia, sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 27 dan ayat 32 sampai 35. Peristiwa yang direkam di dalam ayat-ayat ini terjadi sehari sesudah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, belum termasuk para perempuan dan anak-anak. Ia melakukannya dengan melipat gandakan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Keesokan harinya, sebagian dari orang-orang yang telah mengalami mukjizat itu mencari Yesus dan bertemu dengan Dia di seberang danau, yaitu di kota Kapernaum. Selanjutnya, terjadilah percakapan antara mereka dengan Tuhan Yesus seperti yang ditulis di ayat-ayat tadi. Mari kita baca ayat-ayat tersebut dengan membaca ayat 25 sampai 27 terlebih dulu. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, yang dimaksudkan di sini adalah di seberang danau Galilea, mereka berkata kepadanya, "Rabi," artinya guru, "kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, peristiwa ini terjadi sehari sesudah Tuhan Yesus melakukan mukjizat, yaitu dengan memberi makan kepada 5.000 orang, belum termasuk para perempuan dan anak-anak. Sehingga dapat diperkirakan jumlah mereka adalah sekitar 10.000 orang.
Mukjizat yang ia lakukan dengan melipat gandakan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sehingga bukan saja orang-orang tersebut makan dengan kenyang, bahkan masih ada kelebihannya, yaitu sebanyak 12 bakul. Keesokan harinya orang banyak tadi mencari Yesus. Untuk itu mereka naik perahu dan menyeberangi Danau Galilea untuk pergi ke kota Kapernaum. Di sana mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan seperti yang dicatat di ayat 25, mereka bertanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Menjawab pertanyaan itu di ayat 26 sampai 27 ditulis bahwa Yesus berkata, mereka mencari Dia karena mengharapkan Yesus akan kembali membuat mukjizat, yaitu dengan memberi mereka makan seperti kemarin. Padahal seharusnya mereka bukan mencari makanan yang bersifat tidak kekal atau makanan yang akan binasa, tetapi makanan yang bersifat abadi, yaitu yang Yesus istilahkan sebagai makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Selanjutnya di ayat 32 sampai 35, Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang banyak tadi tentang makanan yang abadi tersebut. Bukan itu saja. Di ayat-ayat tersebut Tuhan Yesus juga mengutarakan alasan mengapa mereka harus mencari makanan itu serta bagaimana mereka akan dapat memperolehnya. Mari kita baca ayat-ayat tadi. Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai 35. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Di ayat-ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa makanan yang bersifat abadi tersebut adalah kebahagiaan yang sejati yang ia sediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, di ayat 35, Yesus menyebut dirinya sebagai roti kehidupan. Secara tegas dan lugas ia berkata, "Akulah roti kehidupan. I'm the bread of life." Suatu pernyataan yang sangat penting untuk kita pahami. Karena melaluinya kita akan mengenal siapakah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Perlu saudara ketahui, dalam Injil Yohanes 7 kali dikemukakan bahwa Yesus memperkenalkan dirinya dengan berkata seperti itu, yaitu dengan berkata, "Akulah." Dimulai dengan berkata, "Akulah roti kehidupan," yang dicatat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 tadi, sampai kepada "Akulah pokok anggur yang benar," yaitu yang ditulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 1. Oleh karena itu, di sepanjang bulan ini, saya mengajak saudara untuk menelaah ke-7 pernyataan Tuhan Yesus tersebut. Supaya dengan demikian, kita akan dapat menjalin relasi yang semakin akrab dengan Yesus. Serta memiliki sikap yang sepatutnya kepadanya. Sikap ini adalah penting. Sebab sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam ibadah akhir tahun yang lalu, salah satu faktor yang menentukan tentang kehidupan yang maksimal adalah sikap yang sepatutnya terhadap Tuhan. Dengan kata lain, semakin kita mengenal Tuhan Yesus dan dengan demikian kita semakin bersikap yang sepatutnya kepadanya, maka kehidupan kita pun akan semakin maksimal. Seize the day. Kembali kepada pernyataan Tuhan Yesus, yaitu bahwa Dia adalah roti kehidupan. Dengan menelaah ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka kita dapat menarik beberapa pelajaran tentang kebahagiaan yang Ia janjikan. Pelajaran-pelajaran tersebut adalah, yang pertama, Yesus datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati. Saya ulangi, pelajaran tentang kebahagiaan yang Yesus janjikan adalah, yang pertama, Yesus datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan tersebut
di ayat 33 diistilahkan dengan kata hidup. Mari kita lihat ayat 33 yang telah kita baca tadi. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, kata hidup yang Yesus gunakan di ayat ini adalah zoe. Perlu dipahami bahwa dalam bahasa Yunani terdapat dua kata yang kedua-duanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata life dan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata hidup. Kata yang pertama adalah bios, yang artinya adalah kehidupan secara alamiah. Dari kata ini antara lain kita memperoleh kata biologi, bioskop, dan biografi. Kata yang kedua adalah zoe tadi. Zoe bukanlah sekadar kehidupan alamiah atau jasmania, namun menggambarkan kehidupan yang penuh dengan makna. Life in its fullness, atau kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Dengan berkata di ayat 33 bahwa dirinya adalah roti yang dari Allah dan yang turun dari surga serta memberi hidup atau zoe kepada manusia, maka Yesus mengutarakan bahwa dia adalah Tuhan yang telah datang ke dunia untuk memberikan kebahagiaan yang sejati kepada umat manusia. Itulah kebahagiaan yang tidak tergantung kepada keadaan sekitar kita maupun kepada yang kita alami. Kebahagiaan seperti itulah yang dialami oleh Fanny Crosby, pribadi yang beberapa kali pernah saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya. Fanny dilahirkan dalam sebuah keluarga yang miskin di dekat kota New York, Amerika Serikat 200 tahun yang silam. Ketika ia masih berusia 6 minggu, Fanny mengalami sakit demam yang menyebabkan pembengkakan pada kedua matanya. Orang tuanya membawa Fanny ke dokter. Namun yang bertugas pada hari itu hanyalah asisten dari sang dokter. Sang asisten tersebut mengoleskan obat untuk otot yang keseleo pada kedua mata Fanny. Dan sebagai akibat, Fanny mengalami kebutaan. Tidak berapa lama kemudian, yaitu ketika Fanny berusia 1 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sehingga ia menjadi seorang anak yatim. Sesudah berhasil menamatkan pendidikan di sekolah khusus untuk orang tunanetra di kota New York dan bekerja sebagai guru di sekolah tersebut, Fanny menikah dengan seorang pemusik yang juga tunanetra dan yang menjadi guru di sekolah yang sama. Dari pernikahannya tersebut, Fanny memperoleh seorang putri tunggal. Namun, putrinya ini meninggal dunia ketika masih berusia bayi. Semisalnya saudara yang mengalami terpaan badai yang datang secara bertubi-tubi seperti itu. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, putus asa, atau tetap berbahagia? Yang mengagumkan adalah ternyata badai kehidupan yang datang secara silih berganti tersebut tidak menggoyahkan iman dari Fanny Crosby. Ia dikenal sebagai salah seorang penggubah lagu pujian yang paling produktif di sepanjang sejarah gereja. Dalam masa kehidupannya, ia telah menggubah tidak kurang dari 8.000 lagu pujian yang sebagian darinya sampai hari ini masih dinyanyikan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah di seluruh dunia. Salah satu lagu pujian yang ia gubah dan yang paling terkenal adalah lagu dengan judul Blessed Assurance, atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Ku Berbahagia. Kalimat pertama di syair lagu tersebut adalah Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku miliknya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Itulah kebahagiaan yang sejati yang Tuhan Yesus janjikan dan sediakan. Kebahagiaan yang tidak tergantung kepada keadaan sekitar kita dan yang tidak terganggu gugat oleh kesukaran yang kita alami. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah roti kehidupan. Roti kehidupan yang memberikan zoe,
atau kehidupan yang penuh makna bagi orang yang menerimanya. Selanjutnya, yang kedua, pelajaran tentang kebahagiaan yang Yesus janjikan adalah bahwa di luar Yesus tidak terdapat kebahagiaan yang sejati. Saya ulangi, pelajaran tentang kebahagiaan yang Yesus janjikan adalah yang kedua, bahwa di luar Yesus tidak terdapat kebahagiaan yang sejati. Tentang hal itu di ayat 27 tadi, Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Di sini Tuhan Yesus membandingkan makanan yang akan binasa dengan makanan yang abadi atau yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apabila makanan yang bersifat kekal menggambarkan kebahagiaan, maka makanan yang akan binasa atau tidak abadi menggambarkan kegembiraan. Keduanya berbeda. Apakah yang membedakannya? Kegembiraan bersumber pada hal-hal yang berada di luar diri kita sehingga bersifat tidak abadi. Sedangkan kebahagiaan bersumber pada Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita sehingga bersifat kekal. Sebagai contoh dari kegembiraan yang tidak abadi adalah kegembiraan karena orang menerima kenaikan gaji. Apabila orang menerima kenaikan gaji, tentu dia akan bergembira. Hanya saja kegembiraan yang seperti itu tidaklah bersifat abadi. Sebab ketika ia mendengar bahwa orang lain mendapatkan kenaikan gaji yang jauh lebih besar daripada yang ia terima, maka seketika itu juga kegembiraan yang ia alami menjadi surut dan berubah menjadi perasaan kecewa dan iri hati. Namun tidak demikian halnya dengan kebahagiaan yang kita alami dalam Kristus. Kebahagiaan itu bersifat abadi dan tak terpengaruh oleh keadaan. Dengan kata lain, di luar Kristus tidak terdapat kebahagiaan yang sejati. Hal ini diakui oleh Elvis Presley, artis yang sangat terkenal pada zamannya. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya, 6 minggu sebelum Elvis meninggal dunia, seorang wartawan berkata kepada yang bersangkutan, Elvis, engkau pernah berkata bahwa dirimu memiliki 3 cita-cita, yaitu menjadi sangat terkenal, menjadi sangat kaya, dan menjadi sangat berbahagia. Sudahkah engkau berbahagia? Tak perlu diragukan lagi. Elvis adalah seorang artis yang sangat terkenal dan sangat kaya. Oleh karena itu wartawan tadi tidak bertanya, sudahkah engkau menjadi orang yang sangat terkenal dan sangat kaya? Namun, sudahkah engkau berbahagia? Mendengar pertanyaan tersebut, Elvis terdiam sejenak. Kemudian dengan suara lirih ia berkata, no, I'm not happy. I feel lonely like in hell. Tidak, saya tidak berbahagia. Saya merasa kesepian seperti berada di dalam neraka. 6 minggu kemudian orang menemukan Elvis meninggal dunia di rumahnya karena overdosis dengan obat bius. Terkenal namun tidak berbahagia. Memang di luar Yesus tidak terdapat kebahagiaan yang sejati. Hanya di dalam Dia, Sang Roti Kehidupan, kita memperoleh kebahagiaan yang didambakan oleh semua orang. Sekarang yang ketiga, pelajaran tentang kebahagiaan yang Yesus janjikan adalah bahwa kebahagiaan yang sejati akan dialami oleh orang yang datang dan percaya kepada Yesus. Saya ulangi, pelajaran tentang kebahagiaan yang Yesus janjikan adalah yang ketiga, bahwa kebahagiaan yang sejati akan dialami oleh orang yang datang dan percaya kepada Yesus. Artinya, untuk mengalami kebahagiaan yang Yesus janjikan, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Langkah-langkah ini diutarakan oleh Tuhan Yesus di ayat 35 sebagai berikut. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Di sini Tuhan Yesus berkata, bahwa untuk mengalami kebahagiaan yang sejati,
atau yang ia istilahkan sebagai keadaan di mana orang tidak akan pernah lapar dan haus lagi, maka mereka perlu datang serta percaya kepadanya. Masalahnya kebanyakan orang bersikap seperti orang-orang yang ditulis di dalam Yohanes pasal 6 ini, yaitu mereka mencari Yesus sekadar untuk mendapatkan berkat-berkat jasmania yang Yesus sediakan. Hal tersebut Yesus utarakan di ayat 26 dengan berkata kepada mereka, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Yang dimaksudkan roti yang mereka terima sehari sebelumnya, yang Yesus lakukan dengan mukjizat. Perlu dicatat bahwa bukan berarti Tuhan Yesus tidak bersedia memberkati orang yang berharap kepadanya dengan berkat-berkat jasmania. Tentu ia bersedia melakukannya. Dan oleh karena itulah ia melipat gandakan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sehingga ribuan orang yang mendengarkan pengajarannya itu memperoleh makanan. Tetapi ia tidak menghendaki orang mencari dia hanya karena mengharapkan berkat-berkat jasmania. Sebab bukan untuk itulah dia datang ke dunia. Yesus datang ke dunia untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah. Sehingga dengan demikian manusia memperoleh kebahagiaan yang sejati. Atas dasar itulah, maka seperti yang ditulis dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Dengan kata lain, kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus dan kebenaran dari apa yang ia ajarkan lebih dari berkat-berkat jasmania yang Tuhan Yesus sediakan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan sikap saudara selama ini? Saudara datang beribadah di gereja untuk mencari dan menyembah Tuhan? Atau hanya karena mengharapkan berkat-berkatnya? Kalau saudara hanya mencari berkat-berkat Tuhan, maka hal itu adalah sama seperti bila saudara memiliki seorang anak yang tinggal di luar kota. Dan di akhir pekan ia berkunjung ke rumah hanya untuk mendapatkan manfaat dari saudara. Begitu tiba di rumah, ia menyapa saudara secara ala kadarnya dengan berkata, "Halo Pak," atau "Halo Ma." Dan kemudian ia langsung meminta uang saku kepada saudara. Saudara pun mengabulkan permintaannya itu. Hanya saja sesudah menerima uang dari saudara serta berterima kasih secara basa-basi, kemudian tanpa mengajak saudara berbincang-bincang ataupun berpamitan, ia langsung pergi meninggalkan rumah dan baru akan datang berkunjung kembali pada minggu depannya untuk melakukan hal yang sama. Di sepanjang minggu itu, ia sama sekali tidak menghubungi saudara. Dan kalau saudara menghubunginya melalui telepon atau WhatsApp, ia sama sekali tidak menanggapinya. Kira-kira apa perasaan saudara terhadap perilaku anak saudara tersebut? Saya rasa saudara akan merasa sangat sedih karena anak itu datang berkunjung ke rumah hanya sekadar untuk mendapatkan manfaat, namun tidak merasa perlu untuk menjalin relasi yang akrab dengan saudara. Bukankah hal yang seperti itu yang sering dilakukan orang dalam sikapnya kepada Tuhan Yesus dan dalam beribadah di gereja? Ingatlah, hanya bila kita datang kepada Yesus dan bukan kepada berkat-berkatnya, dan percaya kepadanya serta memprioritaskan dia, dan bukan mendahulukan hal-hal yang lain, barulah kita akan mengalami kebahagiaan sejati yang ia janjikan. Pentingnya membedakan antara mencari Yesus dan sekadar berharap kepada berkat-berkatnya ini diutarakan oleh Darwin Gray, atlet nasional American Football atau NFL yang sangat terkenal di Amerika, dan yang kemudian setelah menyelesaikan pendidikan teologi, ia menyerahkan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam buku yang ia tulis, yaitu yang berjudul The Good Life, Gembala Jemaat di South Carolina ini menceritakan tentang perjalanan kehidupannya dan menyimpulkan bahwa mengejar keberhasilan serta berkat-berkat Tuhan dengan mengesampingkan Tuhan adalah sama seperti orang yang mengejar bayang-bayang atau chasing shadows. Sebagaimana yang sudah ketahui, mengejar bayang-bayang merupakan usaha yang sia-sia.
upaya yang tidak bermanfaat. Karena bayang-bayang tersebut akan selalu berada di depan saudara, sehingga saudara tidak akan pernah dapat menangkapnya. Selain itu, bayang-bayang bukanlah hal yang nyata, tetapi bersifat semu, sehingga saudara tidak akan pernah dapat menggenggamnya. Alhasil, kalau saudara berupaya untuk mengejar bayang-bayang, maka saudara akan berlari kian kemari sampai jatuh kelelahan tanpa pernah berhasil mendapatkan bayang-bayang tersebut. Itulah kehidupan orang yang mengejar kebahagiaan yang semu. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang mencari Yesus dan percaya kepadanya. Mereka akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bersifat abadi. Dan yang membawa mereka kepada kebahagiaan yang kekal bersama dengan Allah. Kebahagiaan yang mereka alami bukan karena kebaikan mereka, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah Allah. Kasih dan anugerah yang Allah telah tunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan Kristus itu akan kita rayakan dan syukuri dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi sebelum itu, mari kita terlebih dahulu berdoa kepadanya. Apabila ada di antara saudara yang selama ini hidup seperti mengejar bayang-bayang, yaitu mengejar kebahagiaan yang semu dan sekedar berkat-berkat jasmani, sekarang datanglah kepada Tuhan Yesus dan utamakan Dia lebih dari semua yang lain. Di dalam Yesus, saudara akan mengalami kebahagiaan yang sejati dan yang abadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah wujud dari anugerah dan kasih Allah kepada kami manusia yang hidup di dalam kehampaan dan kesia-siaan. Orang yang hidup seperti mengejar bayang-bayang. Upaya yang sia-sia dan tak berguna. Oleh anugerah-Mu, Engkau telah memanggil kami dari kehidupan yang sia-sia itu. Menebus kami dari kebinasaan. Melalui pengorbanan-Mu, Engkau membebaskan kami dari masa lalu yang kelam. Dan membentangkan masa depan yang baru yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu itu ya Tuhan Yesus. Dengan percaya kepada-Mu kami datang kepada-Mu, menyerahkan diri dan memohon anugerah-Mu dalam hidup kami. Anugerah yang memberikan kepada kami kehidupan yang baru dan yang penuh dengan makna. Tuhan Yesus, roti kehidupan yang datang dari surga, yang membawa kehidupan kepada kami yang binasa, yang membawa kebahagiaan bagi kami yang hidup dalam kehampaan. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang penuh dengan makna dan abadi. Kami sungguh bersyukur dan kami berkata Tuhan Yesus, kami memerlukan Engkau. Tolong kami dalam kehidupan ini. Oleh karena tuntunan Roh Kudus dan firman-Mu, mendahulukan dan mengutamakan Engkau lebih dari semua hal. Karena sesungguhnya dalam hidup ini, Tuhan Yesus, Engkaulah yang kami paling perlukan lebih dari semua perkara. Karena Engkaulah Tuhan Raja kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami telah perbuat di masa lalu. Pulihkan hidup kami. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih-Mu, saya berdoa sekarang ulurkan tangan kuasa-Mu. Menjamah setiap orang yang datang dalam beban pergumulan. Dengan segala kesulitan dan tantangan kehidupan. Bukalah jalan keluar tepat pada waktunya. Pulihkan kehidupan rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Sembuhkan mereka yang sakit. Karena di dalam Engkau ada kuasa yang tidak pernah selesai sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap dan mujizat-Mu tetap tersedia bagi kami. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Karena Engkaulah satu-satunya jawaban bagi dunia ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu ya Tuhan dan roti kehidupan kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara-saudari, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan merayakan dan memperingati anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus. Di dalam kasih-Nya, Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang seharusnya tidak layak untuk diselamatkan. Di dalam kasih-Nya, Dia memberikan kepada kita masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau telah berkenan datang ke dunia, bahkan mati di kayu salib, untuk menebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberikan kepada kami masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Masa lalu kami yang kelam telah Engkau hapuskan, dan kami dapat berjalan di dalam kemenangan dan keberhasilan. Sungguh besar ya Tuhan, kemurahan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudari, mari kita mengambil roti dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan malam pada waktu Yesus mau diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan membagi-bagikannya kepada para murid seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Dia anugerahkan kepada kita, mari kita makan roti perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur perjamuan kudus dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, karena anugerah-Nya, kita punya masa depan yang indah. Segala sakit penyakit telah Dia sembuhkan. Penderitaan kita Dia gantikan dengan kebahagiaan. Kita yang letih lesu telah Dia berikan kelegaan. Berkat-Nya dilimpahkan atas kehidupan setiap kita. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan, oleh karena berkat-Nya atas setiap kita, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank
atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.